Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rizky Amanda NPM 065, Rahmadila Oktavianti NPM 095, Lala Rizkila NPM 071, dan Siti Dewi Asuti NPM 058. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Yesi Budiarti selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPS SD dan teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami akan menampilkan video hasil dari diskusi kelompok kami tentang konsep psikologi dalam pendidikan Indonesia. Konsep psikologi dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psich yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pemahaman gejala kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Jadi, segala gejala-gejala yang berhubungan dengan proses pendidikan dipelajari secara mendalam pada psikologi pendidikan. 2. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Psikologi dan pedagogik saling berkaitan. Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa psikologi. Hubungan erat antara psikologi dan pedagogik melahirkan apa yang disebut psikologi pendidikan. Landasan psikologis ini diperlukan oleh pendidik untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa, apakah siswa dalam kondisi fisik yang baik atau tidak selama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. A. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini dikarenakan kurikulum mencakup 4 bagian penting dari proses pembelajaran, yaitu tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan penilaian. Penelitian psikologi pendidikan terkait dengan pengembangan kurikulum pendidikan, terutama berkaitan dengan pemahaman aspek perilaku dalam konteks pembelajaran. B. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan program pendidikan antara lain 1. Pengembangan program pendidikan. 2. Pengetahuan psikologi pendidikan diperlukan untuk membuat RPP. 3. Penunjukan kursus atau program. 4. Pengembangan program. C. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran berkaitan dengan 1. Pemilihan teori belajar yang akan diterapkan. 2. Pemilihan model pembelajaran. 3. Pilihan media dan penunjang pembelajaran. 4. Pembelajaran dan penentuan alokasi waktu pembelajaran. 4. Metode-metode dalam psikologi pendidikan. Psikologi mempunyai banyak metode, beberapa di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan observasi atau pengamatan terhadap suatu kejadian atau gejala yang berlangsung di bawah kondisi atau syarat tertentu. 2. Metode observasi. Metode observasi dalam psikologi banyak dilakukan untuk mempelajari tingkah laku anak-anak, interaksi sosial, aktivitas keagamaan, peperangan, aktivitas kejahatan, dan kejadian lain yang tidak dapat dieksperimenkan. Selanjutnya, metode studi kasus. Metode ini terutama digunakan oleh dokter dan psikolog klinis untuk merawat pasien. Selanjutnya ada metode pengumpulan. Survei adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar variabel tentang sejumlah besar orang melalui alat ukur wawancara.
Selanjutnya ada metode korelasi. Metode ini digunakan untuk menyelidiki hubungan antara berbagai variabel. 5. Pengertian dan hakikat belajar. Pengertian belajar. Belajar adalah latihan yang dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya ada hakikat belajar. Mengetahui cara belajar sangat penting untuk digunakan sebagai panduan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah belajar. Dari sekian banyak istilah pembelajaran yang dijelaskan, ada satu kata yang sangat penting untuk dibahas. Itu adalah kata berubah. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan dalam belajar juga bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 6. Teori-teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Sebuah teori yang berorientasi dalam output yang bisa diukur dan diamati agar konduit yang diinginkan bisa sebagai kebiasaan. Dibutuhkan penggunaan pengulangan dan pembinaan. Penerapan teori behavioristik mengharapkan output berupa terbentuknya konduit yang diinginkan. B. Teori belajar humanistik. Tujuan dari proses belajar adalah untuk memanusiakan diri kita sendiri. Proses pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri, serta berusaha untuk mencapai dirinya semaksimal mungkin. Teori ini mengambil sudut pandang pelajar, bukan pengamat. Selanjutnya yaitu C. Teori belajar konstruktivis. Teori belajar lain dalam psikologi adalah teori belajar konstruktivis. Teori ini muncul karena masalah dari dorongan internal dan didasarkan pada pengetahuan bahwa siswa secara perlahan membangun kembali diri mereka sendiri dan hasilnya ditambah dengan konteks yang terbatas. Yang D yaitu teori belajar Gestalt. Kata Gestalt berasal dari kata Jerman dan berarti bentuk atau desain. Menurut para ahli, teori Gestalt adalah teori yang belajar memperoleh pengetahuan melalui sensasi dan informasi dengan melihat keseluruhan struktur dan menyusun kembali menjadi struktur yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Yang E yaitu teori belajar kecerdasan ganda. Kecerdasan adalah suatu kemampuan buat memecahkan kasus atau membuat sesuatu hal yang diharapkan pada suatu latar budaya tertentu. Orang dikatakan cerdas jika dia memecahkan kasus yang dihadapi pada hidupnya dan membuat sesuatu yang bermanfaat pada hidupnya dan orang lain. G. Teori belajar Van Hill. Van Hill adalah seorang guru Belanda yang mempelajari aspek pembelajaran pendidikan geometri dan menyatakan bahwa ada tahapan perkembangan intelektual pada anak ketika belajar geometri. H. Teori belajar evolusi sosiokultural. Arah menurut pembahasan teori belajar ini merupakan pada dua teori dari para pakar yaitu teori Piaget dan teori Vygotsky. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses yang didasarkan atas prosedur biologis pada perkembangan syaraf seorang, dan demikian aktivitas belajar akan terjadi sering menggunakan pola termin perkembangan eksklusif sinkron menggunakan usia seorang. Sedangkan Vygotsky menyatakan bahwa buat mengerti pikiran seorang muka diharapkan pengetahuan tentang latar sosial budaya dan sejarah kehidupannya. Dan yang terakhir, teori belajar sibernetik. Sibernetika, teori ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori lainnya.
Menurut teori ini, belajar adalah pemrosesan informasi. Sekian hasil video dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.